Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi manna alaina bisyahri Ramadan, syahrun unzila fihi al-Qur'an, hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamul atammanil akmalan ala sayyidina Muhammad sayyidi waladi Adnan wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumi yub'atsu fihi al-insu wal jan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa na'udzubika min hali ahlin nar. Amma ba'du. Dan kedua mata Nabi Yakub kemudian memutih karena saking sedihnya ditinggal oleh putra tersayang yaitu Yusuf. Beliau sampai kemudian sakit memikirkan anaknya yang hilang. Galau, ya kan? Sedih. Tidak menentu pikirannya, memikirkan anaknya bagaimana sampai pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kembali. Ya. Bahkan kalau kemudian kita membahas tentang beliau berdua, maka ada nanti ya pembahasan tentang tabarruk. Karena Nabi Yusuf mengirimkan bajunya kepada Nabi Yakub untuk kemudian cium baju itu oleh Nabi Yakub, setelah itu kemudian Allah berikan kesembuhan dari kita. Ya. Tapi yang saya ingin jelaskan bahwa Nabi Yakub juga merasakan kegalauan. Ya. Merasakan rasa sedih yang berlarut-larut sampai beliau sakit. Para ulama pun juga merasakan kegalauan. Ya. Merasa sedih, pikirannya tidak menentu, pingin ada obatnya apa, sampai Al-Imam Syafi'i juga merasakannya. Ketika beliau masih belajar, ya, beliau kemudian merasa bahwa hafalannya berkurang, tidak seperti biasanya. Ya, kemudian beliau mengadu, syakautu ila waqi'in su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Ya, saya mengadukan masalah saya ini kepada Imam Waqi', salah satu guru Imam Syafi'i, karena hafalan saya jelek sekali. Itu Imam Syafi'i. Ya, Imam Syafi'i itu sejelek-jeleknya Imam Syafi'i, kita nggak akan bisa sampai kepada derajat hafalan Imam Syafi'i. Nah, beliau luar biasa cerdasnya, karena saking cerdasnya beliau kemudian menjadi seorang imam mujtahid. Karena bekal utama seorang mujtahid adalah cerdas. Pasti hafalannya di atas rata-rata. Cuma beliau merasa bahwa ketika itu hafalannya berkurang. Maka kemudian beliau mengadu kepada seorang imam besar, Imam Waqi'. Kemudian kata Imam Waqi'? Ya, tinggalkan maksud. Itu kalau kemudian ingin menjaga kemurnian hati dan pikiran sehingga mudah untuk menghafal. Imam besar pun juga merasakan kegalauan. Kita yang awam pun juga akan merasakan kegalauan. Tapi galau antara satu orang dengan orang yang pasti berbeda. Kalau para nabi kegalauannya karena merasa kekurangan pada yang beliau hadapi ketika itu, ingin selalu menambah rasa ketakwaan, rasa kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau para ulama kegalauannya adalah karena ada kekurangan, merasa kurang hafalannya, kurang ini dan itu dalam ibadah, dalam hal-hal agama. Tapi kalau kita galaunya adalah karena dunia. Mikirkan harta, mikirkan anak, mikirkan pekerjaan, mikirkan hutang, mikirkan sakit, pikirkan macam-macam yang sifatnya duniawi. Galaunya kita itu karena mikirkan dunia. Dan itu memang umumnya orang tertipu dengan kenikmatan dunia.
tidak qanaah, tidak tawakal, bahkan tidak memahami tentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya kalau seandainya kita memahami akidah Islam dengan benar, kemudian setelah itu kita punya sifat qanaah, setelah itu kemudian kita tawakal kepada Allah, insya Allah kita bisa minimalisir tentang kegalauan. Karena banyaknya orang yang tidak tahu tentang ketentuan Allah Subhanahu wa taala, qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian menjadikan dia apa? Terus berpikir tentang apa yang terjadi pada dirinya. Sebetulnya apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala ada hikmahnya. Dan kita diberikan oleh Allah taala musibah atau ujian, pasti kita bisa menghadapinya. Karena tidak akan diuji dengan sesuatu yang tidak akan bisa kita hadapi. Allah Subhanahu wa taala telah tahu, Maha tahu apa yang akan terjadi pada makhluknya, dan di balik itu semuanya ada hikmah yang bisa kita ambil. Makanya Rasulullah SAW di dalam sebuah sabdanya dia mengatakan, ajaban bi amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, wa la yakunu dzalika illa mu'min, in asabahu sarra syakar, wa in asabahu dharra sabar. Sungguh mengherankan perkara seorang mukmin, semua perkaranya baginya adalah baik. Mukmin yang mana ini? Mukmin yang sempurna imannya. Kalau kita yang awam seperti ini, ketika kemudian diuji, banyak sekali kita nggak lulus ujiannya. Yang kemudian ketika ada ujian, bahwa kemudian harta kita habis ludes semuanya, atau kemudian tiba-tiba di antara keluarga kita meninggal dunia. Terkadang orang yang tidak memahami tentang qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala terucap kata-kata yang menyebabkan kufur. Jika kemudian dia baru memberikan mobil yang mewah untuk keluarga, anaknya katakan, kemudian dipakai mobil sampai kemudian dia mungkin lengah ketika membawa mobil tersebut dan nabrak. Nah, ketika nabrak kemudian anaknya mengatakan, nah ini kan sudah ditentukan oleh Allah, takdir Allah, gitu kan? Ayahnya yang mungkin karena yaitu saking marahnya dan dia tidak bisa mengontrol dirinya, berbicara macam-macam sampai kemudian memarahi anaknya, terakhir kemudian dia mengatakan, ini bukan takdir Allah, ini salah kamu. Hal-hal semacam ini kan terkadang terucap. Ya. Bagi orang yang memahami akidah dengan benar, ketentuan Allah dengan benar, maka dia tidak akan mengucapkan kata-kata seperti itu. Segala sesuatu memang sudah ditentukan oleh Allah. Mungkin teguran bagi kita bahwa ketika itu mungkin kita sedang lupa, ya. Sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahwa dunia itu sebetulnya adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ketika kemudian diuji oleh Allah di antara anaknya meninggal dunia. Maka jangan pernah kemudian menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya tentang apa yang dia berbuat, sedangkan kita nanti yang harus mempertanggungjawabkan apa yang kita berbuat. Jika orang memahami akidah Islam dengan benar, bahwa segala yang terjadi itu ditentukan oleh Allah, baik dan buruk adalah ketentuan dari Allah, taat dan maksiat adalah ciptaan Allah, iman dan kufur adalah ciptaan Allah, maka kita yakin segala sesuatu itu adalah ketentuan Allah. Tinggal kita mencari hikmah dari itu semua. Tidak akan pernah kita merasa. Orang mukmin yang sempurna, kata Rasulullah, semua perkaranya baik. Jika kemudian dihadapkan pada kenikmatan, maka dia bersyukur. Jika dia dihadapkan pada musibah, maka dia bersabar. Saya katakan, syukur dan sabar ini kunci dari kegalauan. Artinya obat galau yang paling mujarab kalau kita mau bersyukur atas kenikmatan, dan kemudian kita sabar atas ujian. Kalau orang syukur dari semua kenikmatan yang Allah berikan, nyaman dia. Tidak akan dikejar-kejar oleh dunia.
Seandainya ada yang kurang dari dunianya, dia mengatakan saya sudah mendapatkan yang lainnya. Saya masih lebih baik daripada yang lainnya. Rizki saya masih lebih banyak daripada yang lainnya. Karena dalam masalah dunia, jangan melihat kepada yang lebih atas di antara kita. Kalau kita melihat kepada yang lebih atas, kita tidak akan pernah merasa puas. Tapi kalau kita melihat yang ke bawah, maka banyak di antara mereka yang masih ekonominya di bawah kita. Harta adalah ujian bagi kita. Kalau kita mengambil harta itu dari jalan yang benar, kemudian kita letakkan di jalan yang benar, maka sungguh itu akan menjadi penolong nanti di akhirat. Tapi kalau sebaliknya, kita mengambil harta itu dari cara yang tidak benar, kemudian meletakkan pada cara yang tidak benar, maka bagaikan orang yang makan dan minum dan tidak akan merasakan. Orang akan terus merasakan ketika dia diperbudak oleh hartanya. Sedikit saja hartanya berkurang, dia akan memikirkan bagaimana untuk bisa menjadikan hartanya balik lagi seperti semula. Bahkan kemudian kita ketika melihat temannya lebih banyak hartanya, dia akan merasakan bagaimana saya bisa lebih daripada dia. Jangan dikira orang yang kaya tidak ada rasa galau pada hatinya. Justru kegalauan mereka terkadang bersumber dari harta dan kenikmatan dunia. Jangan dikira bahwa kalau kemudian orang kaya, ketika dia galau, kemudian dia bisa menghabiskan hartanya untuk bisa mengobati kegalauannya. Galau itu adalah penyakit hati, bukan penyakit fisik. Kalau kemudian kita galau, kemudian kita makan yang enak, hilang galaunya, maka semua orang akan melakukan itu. Tapi ternyata tidak demikian. Ya, karena itu adalah yang ada di dalam hati. Harus kita obati hati kita. Begitu juga seorang mukmin yang sempurna imannya, ketika dia diuji oleh Allah, kemudian dia sabar, maka sabarnya itu adalah baik. Inilah sebetulnya obat galau itu adalah hati kita harusnya yakin bahwa segala sesuatu itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau demikian, maka kita tidak akan pernah merasakan kegalauan yang terus berlanjut-lanjut. Sedih memang sedih, dan itu wajar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditinggal wafat oleh putranya yang bernama Ibrahim, sedih beliau. Tapi kemudian beliau mengatakan, wa ma yaqulu illa ma yarda rabbuna. Meskipun kami sedih, tapi kami tidak akan mengatakan kecuali sesuatu yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya beliau tahu bahwa itulah ketentuan Allah. Kalau kita kemudian lihat bagaimana perjalanan hidup Rasulullah SAW, itu sedih kita. Putra-putranya, 3 putranya, Qasim, Abdullah, dan Ibrahim, meninggal dunia pada masa balita. Bagaimana tidak sedihnya seorang orang tua yang berharap adanya penerus dari keluarganya, 3-tiganya dari putranya meninggal dunia ketika masih balita. Kemudian 4 dari putri-putrinya, 3 wafat sebelum Rasulullah SAW. Hanya 1 Fatimah yang wafat setelah Rasulullah SAW. Sedih Rasulullah. Tapi beliau tahu bahwa itulah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum lagi ujian di dalam dakwah, ujian dengan keluarganya, macam-macam ujian yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW. Ini artinya bahwa setiap orang pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal ada yang ujiannya tinggi, ada yang ujiannya rendah. Semakin tinggi nilai ketakwaan seseorang, maka semakin banyak ujian yang Allah berikan kepadanya. Kita pun juga diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi terkadang ujian kita adalah sifatnya dunia. Itu pun kemudian kadang kita nggak lulus. Kenapa? Karena yang pertama, kita tidak memahami qada dan qadar Allah dengan benar. Makanya pahamilah itu, bahwa segala sesuatu adalah ketentuan Allah Ta'ala. Segala sesuatu adalah ciptaan Allah Ta'ala. Baik dan buruk adalah kehendak dan ketentuan serta ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman dan kufur pun juga Allah yang menentukan, Allah yang menciptakan. Taat dan maksiat pun juga Allah yang menentukan. Di antara keluarga kita ada yang baik, ada yang buruk. Bahkan kemudian di antara keluarga pun ada yang beriman, ada yang tidak. Maka kita mengatakan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Allah sudah mentakdirkan ada sebagian makhluknya yang baik, ada sebagian makhluknya yang tidak baik. Tapi Allah tidak akan mencintai, tidak akan memerintahkan kecuali kepada kebaikan, ketaatan, dan keimanan. Yang kedua, orang biar bisa meminimalisir kegalauan, maka hendaklah dia qanaah. Qanaah itu apa? Menerima apa adanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah menjamin ketika kita hidup di dunia ini ada rizkinya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidaklah ada yang melata di permukaan bumi kecuali Allah sudah menentukan rizkinya. Tapi rizki yang Allah tentukan itu ada kalanya banyak. Bagi beberapa, bagi sebagian dari makhluk, ada kalanya sedikit. Bagi sebagian makhluk. Kalau kita punya qanaah, maka kita tidak akan pernah iri dengan apa yang diberikan kepada orang lain dari kenikmatan. Terkadang kan kegalauan muncul dari kata tadi apa? Rasa iri. Ya, tetangga mempunyai mobil baru, rumahnya mewah. Ya. Kemudian makanannya pun juga luar biasa enak. Kita kadang melihat tapi sambil apa? Iri. Kok biasa dia yang dapatkan kenikmatan? Kok hanya dia? Bagaimana itu ya? Sedangkan saya ya sudah berusaha tapi nggak mendapatkan seperti dia. Mikir. Dia yang nikmat, kita yang nikmat. Dia yang nikmat, kita yang pusing. Itu kan galau kita memikirkan nikmat orang lain. Bahkan kemudian terkadang memikirkan aib orang lain. Nah, itu yang kadang semakin menjadi kita galau. Ya. Kenapa? Karena itu sebetulnya bukan urusan kita. Urusan kita adalah mencari tahu tentang aib kita dan memperbaiki aib yang ada pada kita. Bukan kemudian mencari tahu tentang aib orang lain. Karena semuanya bagi kita yang biasa-biasa, yang awam, pasti ada kekurangan dan ada kelebihan. Makanya, hendaknya kita qanaah. Ya. Menerima apa adanya yang telah Allah berikan kepada kita. Rizki, harta, anak, jabatan, keluarga, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian kita mendapatkan rizki yang sedikit, qanaah. Kalau kemudian kita punya jabatan yang rendah, maka harus qanaah. Kalau kemudian kita punya anak-anak yang mungkin anak-anak kita tidak seperti anak-anak orang lain, qanaah. Bahkan kemudian kalau kita dihadapkan pada keluarga yang kemudian keluarga itu biasa-biasa, bahkan kemudian tidak bisa memberikan ya kontribusi kepada kita, qanaah. Karena itulah ya ketika kita qanaah menerima apa yang Allah berikan kepada kita, insya Allah kita akan menjadi orang yang hatinya lapang. Kalau lapang hatinya, apapun dia bisa. Ya. Tidak harus kemudian dia makan harus enak, kemudian tidurnya harus nyenyak. Orang semuanya ingin seperti itu, tapi kalau kemudian Allah tentukan kita biasa-biasa saja, dan kita ingin berharap berandai-andai terlalu jauh, terlalu tinggi keahlian kita, jadinya kita akan apa? Galau. Semakin berlarut kegalauan itu, semakin berlarut, jadinya apa? Stres. Lama-kelamaan karena stresnya tingkat tinggi, stadiumnya sudah tinggi, jadi apa? Gila. Munculnya kegilaan karena galau yang pertama. Karena dia tidak beriman dengan baik kepada qada dan kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, karena dia tidak qanaah. Subhanallah. Ada cerita ini, seorang nelayan, ya, nelayan, cari ikan setiap hari. Biasanya dia pergi untuk mencari ikan setelah waktu subuh, menjelang pagi dia. Setelah ini, ketika itu dia mencari ikan lebih awal daripada teman-temannya. Setelah selesai sholat subuh, dia kemudian mencari ikan, gitu kan? Ternyata Allah berikan ketika itu rizkinya yang melimpah. Jadi pagi hari itu dia langsung mendapatkan apa? Ikan yang banyak sekali. Nah, ikan yang banyak sekali. Dia pulang, teman-temannya baru mau berangkat. Di tengah perjalanan, teman-temannya kemudian mengatakan, kenapa sudah pulang? Kata orang ini, sudah saya mendapatkan rezeki saya. Ya, makanya saya ingin pulang.
Oh, kenapa kamu tidak taruh ikan itu, setelah itu kemudian kamu mencari ikan lagi? Kata orang ini, ya, untuk apa saya mencari ikan lagi? Saya sudah mendapatkan rezeki saya. Ya. Kalau kamu mencari ikan lagi, semakin banyak kan ikan kamu. Kata orang ini, kalau ikan saya semakin banyak, kenapa? Nah, nanti penghasilan kamu semakin banyak. Ya kan? Kalau penghasilan kamu semakin banyak, uang kamu pun juga banyak. Orang ini mengatakan, kalau uang saya banyak, apa yang terjadi pada diri saya? Kalau uang kamu banyak, kamu bisa beli perahu-perahu. Nah, terus kalau saya sudah punya perahu banyak, mau ngapain? Kalau kamu sudah punya perahu banyak, perahunya nanti akan disewakan. Nah, kalau saya sudah menyewakan perahunya, ngapain? Nah, apa yang terjadi? Nanti kalau sudah kamu banyak orang yang menyewa sama kamu, tinggal kamu mengambil apa? Upah dari sewaan itu. Kamu tinggal istirahat di rumah. Orang yang ini, yang tadi mendapatkan ikan yang banyak itu, kemudian ini mengajarkan kepada teman-temannya. Dan juga ini ada pelajaran bagi kita. Dia mengatakan, tujuan akhir dari saya mempunyai uang banyak, kemudian bisa membeli perahu yang banyak, setelah kemudian saya sewakan, tujuan akhirnya apa? Istirahat di rumah kan? Ya, menunggu gajian, ya, uang sewaan itu kan? Ya, kata orang ini, ketimbang saya berandai-andai terlalu jauh tentang dunia ini, sekarang saya pulang, saya mau istirahat. Subhanallah. Coba, orang begitu konar mengajarkan kepada kita dalam masalah dunia. Hendaknya apa yang Allah berikan kepada kita, kita terima dengan lapang. Bukan berarti kemudian kita tidak berusaha. Orang ini sudah usaha, tapi kemudian dia sakit konar. Ya, dia terima apa yang Allah berikan kepada dia. Ketika itu, dia pulang untuk istirahat, bisa melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunianya hanya menjadi ladang untuk akhiratnya, bukan diperbudak oleh dunianya. Orang yang diperbudak oleh dunianya, maka tidak akan pernah dia merasakan kemenangan di dalam hati. Yang ketiga, agar kita bisa mengobati kegalauan kita. Yang pertama tadi adalah iman kepada qada dan qadar Allah dengan benar. Yang kedua adalah qanaah. Yang ketiga adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serahkan semuanya kepada Allah Ta'ala. Ya, kalau kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah tenang hidup kita. Tidak akan kemudian setelah kita berusaha ternyata kemudian gagal. Tapi kalau orang yang tawakal kepada Allah setelah dia berusaha berhasil atau gagal apa yang dia lakukan, dia pasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Dia berpasrah akan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang namanya tawakal itu bukan kemudian hanya berpangku tangan, segala sesuatu kan sudah ditentukan oleh Allah. Kenapa kemudian saya harus berusaha semaksimal mungkin? Sudahlah, yang penting saya menunggu rezeki dari Allah. Semuanya sudah ditentukan rezekinya oleh Allah Ta'ala. Tidak, tawakal itu harus disertai dengan usaha. Rasulullah SAW menggambarkan tawakal itu bagaikan apa? Ya, burung-burung yang keluar dari sarangnya di pagi hari dalam keadaan perutnya kosong. Lau tawakkaltum 'ala Allahi haqqa tawakkulihi larazaqakum kama yarzuqu at-tayra yaghdu himasan wa yaruhu biqadan. Kalau kalian benar-benar bertawakal kepada Allah, maka kalian akan diberikan rizki oleh Allah sebagaimana Allah memberikan rizki kepada sekawanan burung. Yaghdu himasan, keluar dari sarangnya pagi hari dalam keadaan perutnya kosong. Pulang sore hari dalam keadaan perutnya kenyang. Nggak ada burung yang ngantor, punya kemudian kantor setiap pagi datang ke kantornya. Nggak ada burung yang PNS. Nggak ada burung yang kemudian kerjanya di pabrik, datang ke pabriknya, kemudian cari di situ nafkah makanannya. Nggak ada. Burung itu nggak tahu di mana dia rezekinya. Tapi apa? Dia keluar. Ada usaha kan namanya. Keluar dari sarangnya untuk mencari makanan. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan rezeki. Tapi kan rezekinya tergantung apa? Ya,
dari ketentuan Allah Ta'ala. Ada yang banyak, ada yang sedikit. Kalau banyak kita bersyukur, kalau sedikit kita bersabar. Makanya harus disertai dengan tawakal yang tinggi. Orang yang tinggi tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah dia akan mempunyai sifat tenang, pasrah kepada Allah, dan tidak akan pernah merasakan kalau yang berturut-turut, yang berkelanjutan. 3 sifat ini adalah sifat yang bisa menjadikan kita meminimalisir, menjadikan kegalauan kita sedikit. Meskipun ada kegalauan dalam hidup kita, tapi kita pasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin bahwa itulah ketentuan Allah pada kita. Yang kedua, harus diterima dengan lapang dada. Dan yang ketiga, kita pasrahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada amalan yang jika kita amalkan, insya Allah akan bermanfaat bagi orang yang galau. Ada orang memang mau gimana, diberi nasihat apapun tetap begitu saja. Terlalu banyak mikir. Ya. Terlalu banyak mikir. Sehingga kemudian apa saja, sampai hal-hal yang kecil pun juga dipikirkan. Orang yang seperti ini terkadang lama-kelamaan ya semakin banyak pikirannya, semakin kalut. Ya, semakin kalut, semakin kemudian gampang setan, ya, jin untuk mengganggu orang yang seperti ini. Pikirannya kalut, pikirannya kosong, banyak sekali apa yang ada dalam pikirannya, tapi nggak ada jalan keluarnya, buntu, gitu kan? Lama-kelamaan orang yang seperti ini akan dipengaruhi oleh setan. Sehingga terjadi apa? Was-was. Kalau sudah was-was, kemudian terus diikuti was-was itu kan, was-was dalam bersuci, was-was dalam wudhu, dalam istinja, was-was dalam sholat, was-was dalam memandang orang lain. Nah, itu sudah berlebih-lebihan kegalauan. Tidak hanya kemudian pada penyakit hati biasa, tapi itu sudah penyakit non-medis. Makanya kemudian Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita satu zikir, ya, satu amalan. Ini khusus bagi orang yang galau. Nah, dan kita pun yang tidak galau juga hendaknya membaca, karena manfaatnya besar. Rasulullah SAW di dalam hadis riwayat Al-Hakim, beliau mengatakan, ya, la haula wala quwwata illa billah tanfa'u bitis'ina da'an aqalluhal ham. Kalimat la haula wala quwwata illa billah, namanya hauqalah. Itu kata Rasulullah, bisa bermanfaat untuk 90 penyakit, minimalnya penyakit ham. Al-hammu, yaitu galau. Jadi orang yang galau, maka apa? Ya, baca la haula wala quwwata illa billah. Mulai sekarang, baca la haula wala quwwata illa billah. Berarti kalau sudah mulai baca la haula wala quwwata illa billah, tahuan ini orangnya sedang galau. Gitu kan? Ya. Ya kalau kemudian dia pikirnya cuma itu, kita bilang, ini orang sedang galau. Ya. Jadi la haula wala quwwata illa billah. Itu manfaatnya kata Rasulullah. Bisa untuk 90 penyakit, minimalnya kalau orang sedang galau. Sedih, susah, gundah, gelisah, pikiran tidak nyaman. Ya. Pikiran tidak menentu, ingin melakukan ini, bingung, sana sini bingung. Itu orang galau. Nah, deketin orang itu, suruh baca la haula wala quwwata illa billah. Boleh ditambah la haula wala quwwata illa billahil azim, atau la haula wala quwwata illa billahil azim, boleh. Ya, tapi kalau kemudian kita baca la haula wala quwwata illa billah, cukup. Ini manfaatnya bukan hanya orang yang galau saja. Ketika Rasulullah SAW melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj, maka kemudian apa? Beliau bertemu dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mengatakan apa? Muru ummataka fal yukthir min ghirasil jannah.
hendaklah umatmu itu kamu perintahkan untuk memperbanyak ya, di antara tanaman-tanaman surga. Ya, tanaman-tanaman surga. Dan kemudian ditanyakan oleh Rasulullah SAW, apa itu tanaman-tanaman surga? Nah, kemudian dijawab oleh Nabi Ibrahim, apa? La haula wala quwwata illa billah. Jadi kalau kita membaca la haula wala quwwata illa billah, itu kemudian ada apa? Tanaman surga untuk kita di surga, di akhirat. Itu kan berarti kan pahala besar. Baca la haula wala quwwata illa billah. Dan ini maknanya sungguh luar biasa dalam hal akidah dan dalam hal ketawakkalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billah. Itu artinya apa? La haula an ma'siyatillah illa bi'ismatillah wala quwwata ala ta'atillah illa bi'aunillah. La haula an ma'siyatillah illa bi'ismatillah. Tidak ada daya kekuatan untuk menghindar dari perbuatan maksiat kecuali atas perlindungan Allah, kecuali atas penjagaan Allah. Wala quwwata ala ta'atillah, dan tidak ada kekuatan untuk senantiasa taat kepada Allah illa bi'aunillah, kecuali atas pertolongan Allah. Sering kita baca mohon kepada Allah agar kita dijaga dari perbuatan maksiat. Bagaimana Nabi Yusuf terhindar dari perbuatan maksiat karena dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Zainal Abidin, Ali Zainal Abidin yang terkenal dengan sebutan As-Sajjad, bisa kemudian setiap hari sholat sampai ribuan rakaat. Ya. Maka beliau bisa melakukan itu karena mendapatkan pertolongan Allah. Artinya ketika kita membaca la haula wala quwwata illa billah sambil memohon kepada Allah, bahwa kita pun dalam kehidupan ini terkadang kita dihadapkan pada sesuatu yang kita tidak nyaman, kita tidak senang, kita tidak suka. Kalau seandainya itu adalah sifatnya maksiat, mohon kepada Allah agar kita diberikan perlindungan oleh Allah. Dan juga terkadang ada sebagian orang yang dimudahkan oleh Allah untuk melakukan ibadah. Maka pun jangan lupa bahwa itu adalah salah satu anugerah yang Allah berikan kepada kita, kita dimudahkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billah. Zikir yang harus dibaca oleh orang yang sedang galau. Kemudian yang kedua, ada doa yang hendaknya kita baca, dan doa ini bagi orang yang galau. Nah, apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal bukhli wal jubn. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal bukhli wal jubn. Saya ulangi. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal bukhli wal jubn. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari kegalauan, dari kesedihan, dari sifat lemah dalam beribadah kepadamu, dari sifat malas untuk beribadah kepadamu, dari sifat kikir untuk bisa memberikan apa yang menjadi kewajibanku kepada keluarga dan berupa zakat ataupun yang lainnya. Wal jubn, dari sifat rasa takut. Baik itu takut karena ancaman orang lain, ancaman dari musuh-musuh Islam. Ya. Doa ini adalah doa yang kata Rasulullah
bermanfaat bagi orang yang sedang galau dan sedih. Jadi doa dari Rasulullah SAW, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal bukhli wal jubn. Jadi dua amalan ini. Yang pertama zikir la haula wala quwwata illa billah, dan yang kedua adalah doa yang diajarkan oleh Rasulullah agar kita terhindar dari kegalauan yang terus-menerus sehingga menyebabkan kita malas ibadah, menyebabkan kita was-was, menyebabkan kita tidak nyaman untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk menjadi obat kegalauan saya dan pemirsa atau yang mendengarkan taklim saya. Karena semuanya akan merasakan kegalauan, tinggal kita bisa nggak kemudian menghilangkan kegalauan itu dengan cepat dan kemudian menyerahkan itu pada ketentuan Allah Subhanahu wa taala, mengambil hikmahnya dan kemudian pasrah dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita. Jika kita mendapatkan itu semuanya, maka insya Allah tidak akan pernah kita merasakan kegalauan sampai berlarut-larut, sampai menjadikan kita stres, bahkan kemudian menjadikan hati tidak tenang dan tidak nyaman dalam ibadah. Mudah-mudahan ini semuanya bermanfaat bagi kita semuanya. Ya, apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Ya, jadi apa yang telah dilakukan tadi sudah benar, bahwa dia sudah istiqomah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan yang terbaik. Kemudian hasil dari istikharah itu tidak harus dalam bentuk mimpi. Bisa jadi dalam bentuk mimpi, bisa jadi tidak dalam bentuk mimpi. Kalau kemudian memang mimpinya seperti itu, satu menjauh dekat, maka kita memohon kepada Allah yang dekat itu dimudahkan jodohnya untuk kita. Ya. Karena kita sudah istikharah, apalagi kemudian pilihannya adalah yang hafid Al-Quran dan agamanya baik. Karena itu yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seorang wanita memilih pasangannya harus berdasarkan agama yang baik. Begitu pula seorang laki-laki memilih calon istrinya harus berdasarkan dengan pada agama yang baik. Ya. Jadi kalau sudah kita yakin bahwa dia agamanya baik, insya Allah kita tinggal apa? Mohon kepada Allah agar dimudahkan. Pasti, kalau memang itulah ketentuan Allah Ta'ala, bahwa kita jodoh dengan yang kedua ini, maka ada jalannya. Insya Allah. Tinggal kita sudah tawakal, ya, lepaslah diri kepada Allah, berusaha, bagaimana cara berusahanya, apakah kemudian minta yang teman dekat kita untuk menyampaikan kepada dia, ya, karena perempuan tidak harus berhukum. Boleh kemudian minta untuk dicarikan. Sebagaimana seorang perempuan datang kepada Rasulullah SAW mengadu tentang dua calonnya juga, ya, dia mengadu kepada Rasulullah, ya, tentang dua calonnya. Tapi kemudian Rasulullah memberikan pilihan yang ketiga. Itu artinya apa? Dia mengadu itu kan ingin tahu bahwa benar nggak calon yang saya pertama ini atau yang kedua. Baik nggak menurut Anda wahai Rasulullah? Tapi kemudian Rasulullah mencarikan yang terbaik. Ya. Artinya boleh orang itu kemudian mengaku kepada seorang yang akan percaya dalam masalah ini, ya, minta kemudian petunjuknya, kira-kira yang baik yang mana. Ya, boleh. Jadi tinggal Anda, ya, bertawakal kepada Allah, mohon petunjuk kepada Allah agar dimudahkan. Kalau memang inilah jalan saya bisa menikah dengan dia, maka mudahkanlah ya Allah, agar saya bisa mendapatkan imam yang baik dalam keluarga saya, mengerti tentang agama, dan bisa membimbing saya dalam kebaikan dunia dan akhirat. Ya. Silakan, mungkin ada yang lain. Di medsos yang itu bisa dilihat oleh banyak orang. Karena tidak semua orang yang mengetahui urusan kita tahu cara untuk menyelesaikan urusan kita. Makanya kalau seandainya lewat medsos, maka harus sifatnya pribadi. Ya, sifatnya pribadi dan kemudian memang minta petunjuk. Bukan untuk mencari tahu aib orang lain. Ya, kadang kalau itu adalah keluarga, maka kita menceritakan untuk minta jawabannya. Bukan kemudian menceritakan semua aibnya, bahkan ada sesuatu yang tidak boleh diceritakan oleh orang lain.
tidak boleh diceritakan kepada orang lain. Itu tidak benar. Hanya beberapa yang mungkin memang kita tahu bagaimana solusi. Boleh. Ya. Kemudian yang memberi nasihat pun, ya itu juga harus bisa menjaga rahasia orang tersebut. Ya, karena tidak boleh kemudian orang curhat kepada kita masalah-masalah pribadi, kemudian kita sebarkan aibnya kepada orang lain. Itu kan aib. Sesuatu yang dirahasiakan, sesuatu yang orang tidak boleh tahu, maka tidak boleh kita sebarkan kepada orang lain. Maka sebaiknya jika ingin meminta nasihat, datang langsung itu lebih baik, atau chatting pribadi itu juga boleh. Jangan kemudian diumbar, diberitahukan di media sosial. Doa galaunya tadi, nanti saya tuliskan, kalau itu berupa tulisan, ya, dan saya berikan ke admin dan panitia dari kajian ini. Insya Allah. Baik itu bacaan la haula wa la quwwata illa billah atau doa dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan wal 'ajzi wal kasal wal bukhli wal jubn. Insyaallah saya tuliskan. Ada juga sebagian ulama mengatakan kalau kita sedang galau untuk memperbanyak baca ayat kursi dan 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Ada yang menganjurkan untuk baca. Ya, silakan yang lainnya. Ya, ada galau lulus kuliah, kerja atau nikah dulu. Kerja atau nikah dulu. Kalau memang ingin menyelesaikan kegalauannya, dua-duanya. Tapi kalau nggak bisa, salah satunya. Maksudnya salah satunya itu yang mungkin untuk kita jangkau lebih dahulu. Kalau kemudian kita bukan orang yang mampu untuk menikah, karena menikah itu butuh kemampuan bukan hanya batiniah saja, tapi lahiriahnya. Ya kan? Kita harus menafkahi keluarga kita, memberikan apa yang terbaik untuk dia. Kita juga bisa menjadi imam kalau seandainya itu adalah laki-laki. Kalau perempuan harus tahu tanggung jawabnya sebagai perempuan. Ya kan? Maka kemudian kalau kita tidak punya nafkah lahiriah, maka hendaknya ya kita cari dulu nafkah lahiriah itu untuk bisa kemudian memberikan nafkah kita kepada orang yang kita nikahi. Ya. Jadi lebih baik kerja dulu kalau memang nikahnya belum mampu untuk dilaksanakan. Karena Rasulullah SAW kan pemuda itu tidak semuanya siap untuk nikah. Makanya kemudian beliau memberikan pilihan. Waman lam yastati' fa'alaihi bis-shaum fa innahu lahu ja. Yang tidak bisa menikah, tidak mampu untuk menikah, maka hendaknya dia memperbanyak puasa. Dengan kita hemat, dengan kita puasa, hasil kerja kita akan kita tabungkan, maka insya Allah ya uang kita bekal untuk nikah sudah cukup. Disitulah kemudian waktunya kita untuk nikah. Kecuali kalau kita mampu ya, kalau kita mampu punya uang, punya silahkan. Karena itu akan bisa menjadikan kita memincingkan mata kita dari memandang hal-hal yang tidak dibenarkan oleh syariat. Maka boleh menikah dulu. Kemudian setelah itu ya kita bisa sedikit demi sedikit memberikan ya atau mencari pekerjaan untuk keluarga kita. Kalau kita mampu, kalau kita tidak mampu maka jadi doa agar kita istiqomah dalam kebaikan. Ya. Maka di antaranya adalah kita sering membaca, hendaknya membaca Ya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in. Ya, insya Allah orang yang membaca itu setiap pagi, ya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in.
Itu kalau dibaca 10 kali setiap pagi, maka dia akan diberikan 10 kebaikan. Diberikan kemudahan untuk melakukan kebaikan. Kalau dibaca pada malam hari, maka malam harinya pun juga akan diberi jalan kemudahan untuk melakukan kebaikan. Baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in. Itu dibaca insya Allah dimudahkan oleh Allah untuk senantiasa istiqomah dalam kebaikan. Kemudian yang kedua, jika memang ya kita sudah tidak mau lagi dengan seseorang karena mungkin sifat-sifatnya yang kita tidak suka atau mungkin memang tidak ada kecocokan lagi ya, dengan orang-orang tersebut, ya maka memohon kepada Allah dengan membaca Al-Fatihah, ya, kemudian ayat kursi, Al-Falaq dan An-Nas, mudah-mudahan kita dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik dengan kita. Itu menjadi penjagaan. Menjadi penjagaan. Dan mudah-mudahan pikiran kita diberikan ketenangan dari pengaruh-pengaruh. Nah, baca Al-Fatihah, ayat kursi, kemudian Al-Falaq dan An-Nas. Insya Allah, bacaan-bacaan itu bisa menenangkan kita. Dan kemudian ketika banyak pikiran kita ya, teringat lagi kepada dia, maka bacalah. Insya Allah, pikiran kita menjadi tenang. Saya kira itu tadi sudah disampaikan oleh ya bahwa kita cukupkan kajian kita sampai di sini. Dan kalau memang ada pertanyaan yang belum terjawab ya, dan sudah masuk ataupun nanti akan ditanyakan melalui grup, silakan disambung pertanyaannya dan mungkin panitia bisa memberikan pertanyaan kepada saya. Kalau saya bisa menjawab akan saya berikan jawaban. Demikianlah kajian ini, mudah-mudahan berbekal kepada kita semuanya agar kita bisa menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala dengan lapang dada, iman kepada qada dan qadar dengan benar, dan kemudian juga selalu berpasrah dan bertawakal diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kegalauan, kesedihan ya semuanya bisa kita hadapi dengan penuh kesabaran. Sebelum kita akhiri, sebelum kita berpisah, mari kita baca tahlil, sholawat, dan istighfar. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.